Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat emas. Memang apa sih manfaat emas murni atau logam mulia tuh? Sebelum kita membahas tentang manfaat emas murni atau logam mulia, alangkah bagusnya kita akan membahas tentang fenomena yang terjadi di masyarakat. Ada beberapa poin. Yang pertama, konsumen mengalami kerugian dalam proses pinjam-meminjam. Yang kedua, sulit mengumpulkan dan mengatur kebutuhan masa depan. Yang ketiga, tidak memiliki warisan yang berharga dan bermanfaat untuk anak keturunan. Yang keempat, mendapatkan kerugian ketika terjadi perselisihan dalam bisnis, rumah tangga dan sebagainya terkait finansial. Yang seterusnya, kesulitan mendapatkan uang ketika berpergian ke luar negeri atau dirugikan karena kurs yang berbeda. Selanjutnya, hilangnya keberkahan hidup karena riba. Dan seterusnya, dan wakaf yang menjadi kehilangan daya belinya. Yang terakhir, tabungan emas konsumen hanya menjadi simpanan dan belum produktif. Nah, kali ini kita membahas tentang manfaat emas dalam kehidupan finansial kita. Emas itu bagi agent of gold, keuntungannya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa manfaat emas dalam kehidupan finansial kita. Yang pertama, pinjaman adil dan cerdas. Qard adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Bagaimana kalau pinjam sejumlah uang tertentu hari ini, kemudian mengembalikan dengan jumlah yang sama puluhan tahun kemudian? Apakah nilainya tetap sama? Mari kita bahas. Contoh kasus, teman ibu mertua meminjamkan uang sebanyak 4 juta kepada ibu mertua pada tahun 2005. Pada tahun 2005, uang 4 juta setara dengan 20 gram emas. Nah, ibu mertua mengembalikan uang 4 juta pada tahun 2020 sebanyak 4 juta. Nah, yang tadi pada tahun 2005 uang 4 juta setara dengan 20 gram. Nah, jika pada tahun 2020 emas yang 20 gram itu jika diuangkan maka setara dengan 20 juta. Kenapa harus memberikan pinjaman dalam bentuk emas? Agar nilai harta yang meminjamkan terjaga. Kita lihat kasus sebagai berikut. Tahun 2005 uang 4 juta setara dengan 1.212 kg beras. Pada tahun 2020, uang 4 juta setara dengan 470 kg beras. Apakah merugikan bagi peminjam? Justru jika pakai uang fiat, itu menzolimi orang baik yang sudah meminjamkan karena nilainya turun dan tidak terjaga. Bukti tidak terjaganya dan bukti nilainya turun, kita lihat kasus yang kami sampaikan tadi. Kami ulangi, pada tahun 2005 uang 4 juta sama dengan 1.212 kg beras. Pada tahun 2020 uang 4 juta setara dengan 470 kg beras. Maka bisa dikategorikan menzolimi orang baik yang sudah meminjamkan karena nilainya turun jika meminjamkan dengan uang fiat. Kesimpulan, memberikan bantuan pinjaman ke orang lain maka berikan dalam bentuk emas, maka aset Anda akan terjaga. Manfaat emas dalam kehidupan finansial kita diantaranya itu adalah mengontrol sifat konsumtif. Ketika sudah kenal, paham emas dan mulai menabung emas, maka dia akan cenderung berhitung-hitung ketika ingin membeli sesuatu sehingga terkontrol. Gaya hidup. Kita lihat kasus pada tahun 2020
bulan Agustus. Keinginan bukan kebutuhan yang kita belikan. Contohnya tas seharga 5 juta, itu keinginan atau kebutuhan. HP sejumlah 12 juta harganya, itu keinginan atau kebutuhan. Sepatu 1 juta harganya, itu keinginan atau kebutuhan. Jika kebutuhan, belilah sekedar kebutuhan. Tapi jika keinginan, alangkah bagusnya keinginan itu kita alihkan ke emas. Karena apa? Jika keinginan itu kita belikan, maka apa yang kita dapatkan yaitu adalah tumpukan barang. Karena apa? Dia itu tidak dibutuhkan, cuma keinginan, nanti akan bertumpuk barang-barangnya di rumah. Nah, sekarang kita kaitkan dengan emas. Uang yang tadi membeli tas seharga 5 juta, kita belikan ke emas sebanyak 5 gram pada tahun 2020 bulan Agustus. HP yang berjumlah harganya tadi 12 juta, kita belikan ke emas, maka kita akan mendapatkan emas sebanyak 12 gram. Pada tahun 2020 bulan Agustus, kita membeli sepatu tadi itu seharga 1 juta, kita alihkan ke emas, kita akan mendapatkan 1 gram emas. Jika ditotalkan semuanya berjumlah 18 gram emas. Nah, pada tahun 2030 nanti, maka nilai harga emas ini akan semakin naik. Maka kita akan mendapatkan keuntungan. Sedangkan barang tadi yang keinginan bukan kebutuhan, cuma hanya tumpukan barang doang. Kesimpulan, lebih baik menjadi kaya